Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh dan Soleha, apa kabarnya pada hari ini? Semoga sehat dan semangat belajar ya nak. Nah, seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa dulu ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menuliskan lambang pecahan, menjawab pertanyaan dari teks bacaan, dapat mengetahui keadaan cuaca, dan dapat mengetahui makanan dan minuman yang nikmat disantap saat hujan. Nah, yang pertama kita akan belajar menuliskan lambang pecahan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan berita perakiraan cuaca di televisi. Menurut berita, cuaca akan cerah siang hari ini. Sore hari, cuaca diperkirakan mendung. Hujan akan turun pada malam harinya. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari ini. Yuk kita bantu Siti membaginya untuk anggota keluarga. Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarga. Masing-masing mendapat 3 sendok nasi. Ibu membuat telur dadar 1 bundaran besar. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapat 2/8 bagian dari telur dadar. Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. 1 buah timun dipotong menjadi 16 bagian. Setiap anggota keluarga mendapatkan 4 potong timun. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapat 4/16. Wah, ternyata ibu juga menambahkan sosis. Ada 1 buah sosis yang ibu siapkan. 1 buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan adik. Masing-masing mendapat 2 dari 6 potong. Ini sama artinya masing-masing mendapat 2/6 bagian sosis. Nah, sekarang kita mencoba untuk menulis lambang pecahan. Tulislah lambang pecahan untuk soal-soal di bawah ini. Soal nomor 1 ada 5 kotak coklat dan dimakan oleh Siti ada 3 kotak coklat. Nah, jadi kalau kita tunjukkan lambang pecahannya yaitu 3/5. Soal yang kedua ada gambar pizza. Di sini ada 6 bagian pizza dan telah dimakan 1 pizza. Jadi lambang pecahannya yaitu 1/6. Lalu pada soal yang ketiga di sini ada 4 bagian kue dan telah dimakan 1 kue. Jadi lambang pecahannya yaitu 1/4. Selanjutnya kita akan belajar menjawab pertanyaan dari teks bacaan dan mengetahui keadaan cuaca. Edo menghampiri teman-teman saat istirahat. Edo menunjukkan sebuah cerita pada buku yang dibawanya. Yuk kita membaca dengan nyaring cerita tentang cuaca yang ada di buku Edo. Nah, membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang disuarakan keras. Jadi keraskan suaramu saat membaca nyaring. Suaramu harus terdengar oleh teman-teman di kelas. Persahabatan matahari dan awan. Matahari telah lama bersahabat dengan awan.
Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah. Suatu hari matahari terlihat kesal. Aku akan keluarkan sinar terikku untuk bumi, ucap matahari. Mengapa engkau ingin bersinar terik, sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin, jawab matahari. Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin, mengapa engkau yang kesal? Tanya awan. Iya, mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari menggunakan sinar yang lembut. Akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari sinarku sangat terik. Mereka malah asik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar terikku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ungkap matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian, matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar awan. Kamu bayangkan saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku, hujan turun sepanjang hari. Manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi hari ini engkau menampakkan wajahmu. Mereka memanfaatkannya untuk bermain. Nah, setelah membaca cerita persahabatan matahari dan awan, coba jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Ya benar, yaitu matahari dan awan. Soal yang selanjutnya yaitu apa yang membuat matahari merasa kesal? Yang pertama, karena manusia tidak mau bangun pagi saat sinarnya mulai menerangi bumi. Yang kedua, manusia malah bermain saat tengah hari, padahal sinar matahari dapat membakar kulit mereka. Nah, kita ketahui Benny sangat senang membaca cerita tentang persahabatan matahari dan awan. Yuk kita bantu Benny menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dari cerita itu. Misalnya yang pertama yaitu kata cerah. Nah, setelah kita temukan, kita garis bawahi ada kata cerah. Selanjutnya yaitu kata sinar. Nah, kita garis bawahi juga ya pada kata sinar. Dan selanjutnya yaitu kata hujan. Kita garis juga ya pada kata hujan. Dan selanjutnya pada kata matahari. Nah, kita garis bawahi juga ya pada kata matahari. Dan selanjutnya yaitu pada kata awan. Nah, jangan lupa kita garis bawahi juga ya. Dan yang terakhir yaitu pada kata terik. Kita garis bawahi ya pada kata terik. Nah, yang terakhir kita akan belajar mengenai mengetahui makanan dan minuman yang nikmat disantap saat hujan. Siti, Dayu, dan Lani melanjutkan diskusi. Mereka berdiskusi tentang asal daerahnya, daerah yang menjadi asal-usul orang tua mereka. Dayu berasal dari Bali, Siti berasal dari Padang. Setiap daerah memiliki makanan khas yang berbeda. Tahukah kamu makanan dan minuman khas daerahmu? Apa nama makanan dan minuman yang enak dinikmati pada saat cuaca hujan? Biasanya saat hujan kita menyantap makanan atau minuman yang menghangatkan tubuh. Nah, Siti, apa makanan khas daerah asalmu saat cuaca hujan? Biasanya saat hujan orang Padang menyantap lamang dan teh talua. Nah, di sini ada contoh tabel makanan dan minuman yang nikmat disantap saat hujan. Misalnya, Bagas, daerah asalnya Jakarta, dan makanan khasnya adalah bajigur. Yang kedua, Ratna, daerah asal Ratna yaitu Jawa Tengah, dan makanan khasnya yaitu sekoteng.
Nah, yang ketiga yaitu Budi. Daerah asalnya yaitu Sunda dan makanan khasnya yaitu bandrek. Nah, selanjutnya yaitu Retni. Daerah asalnya yaitu Pontianak dan makanan khasnya yaitu kembang tahu. Dan contoh yang kelima yaitu Susanti. Daerah asalnya yaitu Padang dan makanan khasnya yaitu teh talua. Nah, Ananda Ustazah, makanan dan minuman khas Indonesia sangat beragam, dapat dinikmati dalam berbagai suasana dan cuaca, termasuk yang disantap saat cuaca hujan. Kita harus mensyukuri karunia Tuhan untuk hal ini. Kita memiliki beragam suku bangsa. Kita juga memiliki beragam budaya, kita pun memiliki beragam jenis makanan dan minuman. Nah, adapun tugas Ananda pada hari ini yaitu yang pertama, tuliskan lambang pecahan pada soal halaman 21, nomor 4 dan 5. Dan tuliskan 2 makanan dan 2 minuman khas daerahmu yang nikmat disantap saat hujan. Sampai sini dulu ya pembelajaran tematik kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah Ustazah sampaikan. Dan terima kasih sudah menonton video Ustazah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.